Kita guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab kepadanya, Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya lalu dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Oke, sebelumnya kita berdoa lagi ya, nggak apa-apa ya, berdoa lagi. Tuhan, kami datang kepadamu, mohon supaya Tuhan bimbing kami untuk dapat mengerti, mengenal kebenaran-Mu, taat kepada Engkau melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Kami yakin Tuhan bahwa rencana-Mu indah bagi kami, untuk kami ada di tempat ini, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, ini tema yang menarik sekali yang diberikan kepada saya, sejumlah ayat ini panjang ya, tapi berkaitan satu dengan lain ya, walaupun panjang. Ini memang saya yang merumuskan judul ini, tetapi saya sangat bersyukur bahwa kita boleh menggali kembali tema ini, yaitu hadiah terbesar untuk dunia. Tadi dipersoalkan, kita ini selalu ada masalah gitu ya. Nah, tapi ingat, ada hadiah yang mau diberikan kepada orang-orang yang bermasalah, sehingga enggak usah takut, ya, enggak usah khawatir ya. Kita jalani saja hidup kita apa adanya di dunia ini. Entah itu suka duka, kita jalani saja. Karena ada hadiah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi dari kebinasaan menuju hidup yang kekal, itu tema kita, Yohanes 3 ayat 16. Ayat
dari semua yang kita bahas dari kisah Abraham sampai Roma dan sampai apa yang dikatakan oleh Yohanes, ini adalah sebuah rangkaian yang sangat indah sekali ya. Allah mengatakan kepada Abraham pergi, itu ayat 1 ya tadi ya, Kejadian 12. Kemudian ayat 4 dia pergi. Nah itu orang yang taat itu seperti itu. Ada perintah Tuhan dan dia meresponi. Nah jadi juga demikian diulangi di Roma dan juga ditegaskan kembali tadi dalam Injil Lukas. Bagaimana percakapan Yesus dengan Nikodemus. Ini seorang profesor agama ya, profesor teologi ya. Dia bercakap-cakap dengan Yesus tentang apa itu kehidupan yang sejati, apa itu kehidupan yang benar. Jadi ini penting sekali ya, semua orang bukan hanya anak-anak sekolah minggu tadi yang butuh pengajaran firman Tuhan, tapi sang profesor juga perlu rendah hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita akan pelajari Yohanes 3 ayat 16. Ini saudara udah hafal ayat ini ya. Pasti bosan kalau dikotbahkan lagi. Tapi coba kita cerna-cerna apa yang kira-kira dimaksudkan dalam teks ini. Oke, latar belakang. Jadi dalam Yohanes 3 ayat 16 ini kita bisa hafal ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kata kuncinya apa di sini kira-kira? Ini kalau kita belajar studi Alkitab itu sering dikatakan kata kuncinya gitu. Nah, kata kuncinya hidup kekal ya. Ya, hidup kekal, kasih, belum ada kasih karunia di situ, Bu. Belum ada kasih karunia. Ada kasih, kemudian ada dunia gitu ya. Tapi coba kita lihat berikutnya, slide berikutnya. Oke, jadi kata kunci dalam ayat ini adalah dunia dan kasih. Jadi Tuhan belum bicara hidup yang kekal. Tuhan bicara dulu dunia. Apa sih persoalan dunia? Kasih bukan hanya untuk orang percaya. Jadi dari tesis itu, ayat 16a, sebenarnya Tuhan tuh memperhatikan dunia. Ini tidak dibicarakan mengenai orang percaya ya, atau orang pilihan Allah ya, enggak, ini dunia. Jadi Tuhan tuh menaruh perhatian bagi semua orang. Kasih Allah bukan hanya untuk orang percaya. Nah itu harus dicatat ya. Jadi jangan sampai kita mengkotak-kotakan. Ini ayat ini berbicara tentang gereja gitu ya. Ayat ini berbicara tentang dunia. Nah, ada dua jenis kasih di situ ya. Ada dua jenis kasih di situ. Yang pertama agapao, yakni kasih umum kepada orang benar. Itu 2 Korintus 9 ayat 7. Dan kasih untuk semua orang. Matius 5 ayat 44. Jadi Tuhan tuh mengasihi orang benar, agapao diberikan kepada mereka. Tapi dia juga mengasihi orang percaya. Nah ini indah sekali ya, Tuhan tuh tidak pilih-pilih kasih. Dia kasih agapao kepada semua orang. Jadi bukan hanya kita di sini, orang di luar sana yang sedang jalan-jalan, yang sedang mikir entah apa di pikirannya, mereka juga sebenarnya dikasihi oleh Allah. Itu yang perlu kita catat. Yang kedua itu kasih itu artinya karis dalam bahasa Yunani. Nah, karis itu adalah kasih soteriologis, kasih yang hanya berasal dari Kristus. Dan kasih itu fokusnya adalah kepada orang percaya. Nah itu baru kita bisa memahami ya konteks tentang Yohanes 3 ayat 16. Jadi yang paling penting kita harus pahami bahwa Allah mengasihi semua orang. Pada waktu itu konteks orang Yahudi, pada waktu itu yang ada di situ adalah ya orang Yahudi, Tuhan mengasihi mereka. Apakah orang Yahudi percaya kepada Yesus? Enggak. Nah, mereka hanya segelintir yang percaya, itu murid-murid. Kelas-kelas teri yang percaya kepada Yesus, bukan kelas kakap.
Dalam konteks itu, waktu itu ya orang Yahudi dan non-Yahudi ya. Berarti orang Yunani juga, orang Romawi juga penjajah. Dikasihi Tuhan. Jangan dikira Tuhan tidak mengasihi mereka. Tuhan mengasihi mereka, termasuk orang libertini. Libertini artinya orang-orang perantau-perantau, orang Yahudi yang pergi ke Roma, jadi kaya di sana, berdagang di sana, lalu mereka kembali ke Yerusalem, itu disebut orang-orang libertini. Orang-orang diaspora lah ya. Nah, mereka itu rada-rada ya Yunani gitu, pengaruh latar belakang Yunani. Nah, Tuhan juga mengasihi mereka. Orang-orang Samaria, Tuhan mengasihi mereka. Dalam konteks Yohanes 3:16 bagian A, ya, Tuhan mengasihi dunia ini. Kasih apa dalam Yohanes 3:16? Nah, ini pertanyaan yang perlu kita cermati. Kasih yang bagaimana? Itu kan ada dua kasih di atas tuh. Nah, kasih yang bagaimana yang dibicarakan dalam Yohanes 3:16? Yaitu agapao, bukan karis. Ya, harus ingat ya, ini agapao yang digunakan, bukan karis. Karis nanti di surat Paulus. Ayat 16a, kasih bagi semua orang, dunia. Yang tadi saya sudah jelaskan, orang Yahudi, non-Yahudi, orang-orang libertini, orang-orang diaspora, orang-orang Romawi yang jahat itu dibicarakan dalam kata ini, yaitu ya Yohanes 3:16 ayat 16 bagian A. Itu kasih bagi dunia. Ini bukan kasih soteriologis. Jadi kasih bagi dunia ini bukan kasih soteriologis. Yang dalam Yohanes 3 ayat 16a ya. Ini kasih bagi semua manusia. Kasih soteriologis ada dalam ayat 16b. Jadi kita harus lihat, bedakan ya, antara kasih agapao yang bersifat umum dan ada kasih yang bersifat khusus, yaitu kasih soteriologis. Oke, dalam ayat 9, Nikodemus, bagaimana itu akan terjadi ya? Jadi itu dalam ayat 9 ya. Yesus menerangi semua orang, supaya bukan hanya orang percaya, panta antropon. Jadi agapao itu bertujuan untuk mencerahi semua orang baik orang Yunani, orang Ibrani, orang Romawi. Tuhan bermaksud untuk mencerahi mereka, yaitu semua orang, yaitu panta antropon, umat manusia. Jadi all people ya, orang percaya dan juga orang percaya. Pisto believer atau pisteon ayat 3:16. Jadi agapao, kasih itu ditujukan kepada semua orang. Itu tujuan Allah bagi dunia. Yang kedua, karakter dunia. Tetapi dunia menolak. Tuhan mengasihi dunia. Ya. Tuhan mengasihi dunia dengan agapao. Tetapi bagaimana karakter dunia? Yang tampak adalah dunia menolak dia. Siapa dunia? Kita sudah singgung tadi, yaitu Israel miliknya. Mereka nolak Allah. Sampai mereka dibuang ke Babel. Sampai mereka disingkirkan ke Persia. Karena mereka menolak Allah. Mereka menyembah berhala. Jadi orang umat milik Tuhan, mereka menolak Allah, tidak percaya. Padahal Allah memberikan agapao kepada mereka. Tetapi tidak semua selamat ya. Jadi walaupun mereka orang pilihan Allah, tetapi tidak semua selamat. Itu Roma 9 ayat 27. Jadi walaupun mereka adalah umat pilihan Allah, tidak ada jaminan bahwa mereka akan selamat kalau mereka tidak percaya kepada Allah. Bayangkan banyak di antara mereka menyembah berhala. Mereka menyembah Moab, menyembah orang-orang Baal ya, itu dewa kesuburan orang Moab ya, Baal. Bayangkan orang seperti ini bagaimana? Apakah dia akan diselamatkan? Ya tidak. Walaupun dia umat pilihan Allah, kalau dia memberontak kepada Allah, dia akan dihukum.
dan dia tidak memiliki jaminan hidup yang kekal. Jadi sangat jelas sekali ya. Jadi kita dapat simpulkan siapa dunia, yaitu non-Israel, yakni orang percaya. Jadi kesimpulan Yohanes bahwa dunia adalah semua orang, yakni yang tidak percaya dan yang percaya. Jadi dunia dalam Yohanes 3:16 bagian A, dunia itu adalah berbicara tentang orang tidak percaya dan juga orang percaya. Nah itu luar biasa ya, kasih Tuhan itu. Dia mau mengasihi baik orang percaya maupun orang tidak percaya. Tapi perbedaannya nanti kita lihat di ayat yang bagian B ya, 16 ayat yang B ya. Jadi objek kasih Allah yang maha kasih adalah untuk semua orang. Objek kasih dari Allah itu berlaku bagi semua orang. Tuhan itu baik sekali ya. Dia mengasihi semua orang. Jadi saudara jangan khawatir. Kalau orang tua, saudara, keluarga saudara, sanak saudara-saudara, ada yang belum percaya, ada yang masih jauh dari Tuhan. Enggak apa-apa, jangan khawatir. Doakan saja mereka, karena mereka juga dikasihani oleh Tuhan. Mungkin tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, banyak yang belum percaya. Mereka mungkin antipati terhadap kita. Mereka mungkin sinis terhadap kita. Mungkin mereka membuli kita. Tidak apa-apa, kita berdoa untuk mereka. Karena Allah mengasihi mereka, itu luar biasanya. Jadi Allah mengasihi mereka, jadi kita harus ditantang untuk berdoa. Kita ditantang untuk mengasihi, menunjukkan kasih soteriologis, karis itu kepada dunia. Jadi ini sangat penting sekali ya, kita harus memahami bahwa Tuhan tuh begitu memperhatikan semua orang yang ada di dunia ini. Oke, sekarang kita pindah ke ayat 16a. Oke, 16a di sana. Berikutnya. Oke, 16a. Jangan jangkauan salib dan kasihnya bagi semua orang, yakni dunia atau semua manusia. Jadi ayat 16b kita baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, itu bagian A. Yang bagian B, sehingga ia telah menguraikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ayat 16b ini jangkauan kasihnya bagi khusus bagi orang yang percaya, ya. Yang kalau A tadi jangkauan salib dan kasihnya bagi semua orang yang di dunia atau semua manusia. Tapi B itu secara khusus ditujukan kepada orang percaya. Jadi siapa yang percaya, dia akan diselamatkan. Kalau kita baca ayat 1 sampai pasal 1 ayat 29, Yohanes mengatakan bahwa ketika dia berbicara dengan murid-muridnya, Yohanes Pembaptis ya, berbicara kepada murid-muridnya, dia mengatakan, itu anak domba Allah anak domba Allah yang mengasihi dunia ya. Anak domba Allah yang, coba kita baca ayat yang ke-9. Ayat berapa? Yohanes 1 ayat 19 betul? Atau 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi itulah Yesus ya. Yesus yang menjadi anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Jadi ayat 16b itu secara khusus bagi orang yang percaya. Orang yang percaya kepada Yesus yang telah datang untuk menghakimi dunia ini, yang menghakimi dosa, yang menyelamatkan manusia yang mati di kayu salib, itulah yang akan mempunyai hidup yang kekal. Karena tadi kita udah lihat konteksnya bahwa tidak semua orang pilihan Allah di orang Israel itu mereka akan menerima hidup yang kekal. Kalau mereka menolak Allah, mereka tidak mendapatkan hidup yang kekal. Dan demikian juga di sini ayat 16b itu menegaskan bahwa
hanya mereka yang percaya, yang menerima Yesus sebagai juru selamat, mereka akan mempunyai hidup yang kekal. Jadi ayat 16b itu secara khusus berbicara tentang bagaimana orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka itu akan mendapatkan jaminan keselamatan dari Tuhan. Ayat yang ke-17, Yesus diutus untuk selamatkan dunia, semua orang. Namun realisasinya yang percaya selamat, yang tidak percaya dihukum. Jadi kasih itu ditujukan kepada semua orang. Yesus mati sebenarnya untuk semua orang, bukan hanya untuk orang percaya. Tapi kalau misalnya Yesus mati bagi dunia ini, tapi bagaimana realisasinya? Kalau orang menutup hati, ya saya sudah beberapa kali menginjili orang dan mereka menolak. Ya, saya sudah menjelaskan tentang jalan salib, sangat jelas kepada mereka, tapi akhirnya mereka menolak. Jadi saya sudah menjelaskan janji Yesus atau jaminan Yesus tentang pengampunan, tapi karena mereka menolak, mereka tidak mengalami realisasi dari kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi orang seperti ini ya tidak akan mendapatkan jaminan keselamatan dalam Tuhan. Jadi dalam Yohanes 3:16 ini sungguh sebuah ayat yang penting sekali. Ini menegaskan tentang inti dari rencana Tuhan bagi dunia ini. Bahwa Tuhan ingin supaya semua orang akan diselamatkan supaya mendapatkan hidup yang kekal. Tapi bagaimana realisasinya? Realisasinya hanya berlaku bagi orang yang membuka hatinya, yang terbuka kepada Tuhan, yang mau menerima Yesus dalam hatinya, mau mendengarkan Injil dengan sungguh-sungguh, mau membuka hatinya dan menyambut Yesus. Orang itulah yang mengalami kasih soteriologis, kasih Kristus yang telah berkorban di atas kayu salib. Karis ya tadi yang disebut kasih karunia, itu dialami oleh mereka yang menyambut Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oke, slide berikutnya. Inti Yohanes 3. Berikutnya. Oke. Inti Yohanes 3, ayat 1-13, Nikodemus ini tidak percaya. Jelas sekali Nikodemus itu orang yang tidak percaya. Ayat yang ke-14 ada sebuah ontologi. Ontologi itu sebuah bagian dari filsafat ya yang ingin menonjolkan sebuah fakta yang nyata yang terjadi dalam sejarah hidup manusia. Pada waktu Musa menaikkan ular tembaga di padang gurun. Kalau orang yang memandang kepada ular itu, mereka akan sembuh, mereka akan selamat. Tapi mereka yang berpaling dan enggan atau menolak, ya risikonya ya Anda akan celaka. Jadi itu sebuah gambaran ontologi ular tembaga. Untuk semua orang yang terpagut atau yang berdosa, tapi yang memandangnya akan sembuh. Itu dalam Bilangan 21 ayat 8. Jadi Musa menawarkan, kamu bisa selamat, kamu akan terhindar dari bisa ular kalau kamu memandang kepada ular tembaga. Ular tembaga itu sebenarnya itu adalah personifikasi dari Tuhan Yesus. Ketika Yesus disalibkan di atas kayu salib atau Yesus ditinggikan, itu adalah penyaliban. Jadi orang kuno itu sudah diberi semacam perlambangan, gambaran, ontologi tentang bagaimana alam mengasihi dunia ini. Nah, demikian juga Yesus menegaskan kepada Nikodemus bahwa kalau kamu mau menyambut Yesus, kalau kamu mau percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kalau kamu mau menerima kasih soteriologis, kasih Kristus, kamu akan diselamatkan. Dan ini membingungkan seorang yang namanya Nikodemus.
dia sangat bingung dengan ajaran yang disampaikan kepadanya. Oke, jangkauan ular tembaga itu bagi semua orang yang terbagut. Ayat yang ke-15, Yesus ditinggikan, itu artinya Yesus disalib. Jadi Yesus juga menggunakan ide ular tembaga itu untuk menjelaskan sesuatu yang sudah terjadi dalam sejarah untuk mau menolong seorang yang bernama Nikodemus. Jadi satu orang itu sangat penting untuk kita layani. Jangan saudara mau melayani sekaligus 10 orang, 20 orang. Bagaimana menjelaskan Injil kepada 20 orang? Agak sulit. Tapi kalau menjelaskan Injil secara pribadi ke pribadi, itu sangat efektif. Dan Yesus menunjukkan sebuah metode yang harusnya dipahami oleh kita. Orang lebih senang melayani banyak orang. Tapi orang secara pribadi dilayani, diinjili, dibimbing, diarahkan, orang ini akan menjadi orang yang dahsyat yang akan dipakai Tuhan. Tuhan memanggil Paulus, kemudian Paulus fokus kepada orang-orang, Timotius, Titus, siapa lagi, Epafras, dia membimbing mereka secara pribadi. Kemudian mereka diutus, luar biasa. Jadi metode membimbing orang secara pribadi itu adalah metode Tuhan, metode Yesus, bukan metode para navigator, bukan metode lembaga pelayanan mahasiswa, bukan metode gereja bukan. Itu adalah metode Yesus. Jadi kita bisa memang mengadopsi prinsip-prinsip dalam Yohanes 3 ini untuk kita menolong orang-orang yang bingung, orang-orang yang bimbang. Sama seperti Yesus menolong Nikodemus. Jadi Yesus ditinggikan di salib untuk semua orang, tetapi yang disembuhkan atau yang mendapatkan keselamatan itu hanya yang percaya. Syukurlah kalau Nikodemus percaya ya. Pasti dia akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, apakah saudara pernah melayani orang dan mengalami kesulitan? Sama seperti yang diperhadapkan dalam cerita tadi atau dalam konteks ini. Melayani seorang profesor, melayani seorang intelektual, seorang ilmuwan atau seorang tokoh masyarakat, mengalami kesulitan, ya kita perlu mencoba. Kita coba untuk menjelaskan kebenaran firman Tuhan kepada siapapun yang terbuka yang bisa kita jelaskan. Dengan demikian, kasih Allah itu, agapao kepada semua orang itu, bisa kita menjadi saluran berkat. Jadi gunakanlah kesempatan untuk kita bisa bersaksi tentang kasih Tuhan bagi dunia ini. Oke, ini kita langsung ke slide berikutnya, konklusi. Jadi dunia ini menekankan bahwa dunia itu membutuhkan agapao. Dunia itu membutuhkan Tuhan. Tidak ada orang yang tidak membutuhkan Tuhan. Hati kecilnya mungkin dia tidak mau mendengarkan Injil, tapi sebetulnya dalam hati yang terdalam orang ini membutuhkan Tuhan. Karena apa? Karena Allah mengasihi dunia ini. Allah mengasihi semua orang. Dan agapao itu sangat terbuka bagi kita untuk kita menjelaskannya kepada dunia. Agapao ditujukan kepada semua orang, 16a, akan tetapi keselamatan hanya berlaku bagi orang yang percaya. Dan inilah yang kita ingin tekankan ya, bahwa sebetulnya Tuhan itu mengharapkan supaya kita itu menjadi muridnya. Kita mendengarkan firman Tuhan, kita dibimbing, kita dilayani. Tujuannya apa? Supaya kita itu dekat dengan Tuhan. Supaya kita percaya kepada Dia. Supaya kita sungguh-sungguh mau menjalani apa yang Yesus ajarkan. Apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 16 ayat 24. Coba kita lihat. Matius bukan Yohanes. Matius 16 ayat 24.
Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ini panggilan Yesus bagi kita. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Artinya, ya tinggalkan ego kita, tinggalkan pengharapan-pengharapan kita, tinggalkan ambisi-ambisi pribadi kita. Mari kita ikut Tuhan. Biarkan dia pimpin kita. Mungkin dia pimpin kita melalui tadi lembah yang kelam. Kalau masuk ke lembah yang berumput hijau, yang airnya jernih, wah itu menyenangkan ya. Tapi kalau lembah yang kelam, banyak ular beludak di situ, banyak duri-duri, banyak binatang buas, pasti takut ya. Jadi luar biasa, itu adalah menjadi seorang murid Kristus, ya harus harus berhadapan dengan dunia, harus tinggalkan egonya dan hanya mau mengikuti Yesus. Lingkup kasih itu unlimited, jadi tidak terbatas bagi dunia ini. Kasih Tuhan itu sangat besar untuk dunia ini. Tapi lingkup keselamatannya itu limited, terbatas. Jadi agapao itu bagi seluruh dunia, tanpa kecuali. Tapi kalau soal lingkup keselamatan, lingkup soteriologis, lingkup karis atau kasih karunia, itu terbatas. Dan itu hanya bagi orang yang membuka hatinya, mau percaya kepada Yesus, dia akan mendapatkan keselamatan, dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Jadi ini yang ditawarkan kepada Nikodemus. Dan ini juga yang ditawarkan kepada kita. Supaya kita juga akan menawarkan bagian ini kepada orang lain. Akan mendorong kita bahwa Allah mengasihi dunia, saya akan menjadi saksi Tuhan. Karena ada banyak orang bingung seperti Nikodemus. Mereka-mereka itulah yang Tuhan ingin kita datang untuk tunjukkan bahwa Allah mengasihi dunia ini. Ada pandangan ahli berikutnya, slide berikutnya. Jadi ini kita baca pelajari teks. Slide berikutnya. Tadi kita bicara soal teks ya, teks Alkitab ya. Nah kita coba bicara soal pandangan para ahli. Salah satunya adalah Louis Berkhof. Louis Berkhof ini seorang teolog yang menulis buku Systematic Theology. Buku itu sudah diterjemahkan oleh lembaga Saat Malang. Jadi Berkhof mengatakan keselamatan adalah karya monergistik, hanya Allah yang bekerja. Jadi keselamatan itu hanya Allah yang bekerja. Milik Tuhan, bukan milik manusia, bukan milik organisasi. Kasih Allah di dalam Yohanes 3:16 dipahami sebagai kasih yang menyediakan jalan keluar bagi Nikodemus dan juga bagi saudara dan saya. Melalui penebusan yang terbatas namun efektif bagi mereka yang dipanggil. Ini pandangan para ahli. Iman atau belief itu dipandang sebagai karunia Allah, bukan usaha manusia, systematic theology. Jadi keselamatan itu adalah karya Allah bagi kita. Jadi Allah bekerja untuk keselamatan kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Oke, slide berikutnya. Berarti kita sampai kepada refleksi yang penting. Meskipun iman adalah karunia dari Allah, hal ini tidak membuat kita menjadi pasif. Kita harus aktif untuk mengembangkan atau menerjemahkan kasih soteriologis itu dalam kehidupan kita. Sebaliknya karena kita telah dipilih dan dipanggil melalui kasih yang luar biasa, hidup kita seharusnya menjadi sebuah surat syukur. Hidup kita harusnya menjadi sebuah surat syukur yang hidup, yang bekerja dalam kehidupan kita.
selalu kita memikirkan tentang Tuhan. Selalu kita memikirkan tentang bagaimana kasih agapao ini bisa mencapai orang lain. Kita tidak bekerja untuk selamat, tetapi kita bekerja keras karena kita sudah diselamatkan oleh Allah yang memegang kendali penuh atas hidup kita. Itulah kuasa kasih terbesar dari surga yang diberikan kepada kita. Jadi kasih yang terbesar dari surga itu sudah diberikan kepada kita, yaitu Yesus. Jadi kita boleh bersyukur bahwa kita dipanggil, kita dibentuk atau kita dimuridkan, kita masuk ke dalam panggilannya supaya kita membawa kasih agapao bagi dunia, tapi kita juga menunjukkan kasih soteriologis bagi keselamatan manusia. Kiranya melalui renungan kita pada siang hari ini memberi sebuah pandangan yang mendorong kita untuk terus hidup bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa firman-Mu menegaskan agar kami bersyukur. Kami sebagai surat-surat Kristus untuk dunia ini, kami dimanapun berada, kami menjadi saksi-Mu. Dan kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada MC.